silakan sambil menunggu Ustadz yang sebentar lagi sampai. Kita buka dulu ya. Semuanya duduk rapi boleh? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di sore yang penuh barokah ini, di hari Jumat yang bertepatan dengan bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di majelis ilmu. Alhamdulillah di sore hari ini insyaallah kita akan mengikuti kajian Islam ilmiah yang merupakan kajian rutin bersama Ustaz Abu Umar Indra hafizahullah taala. Kali ini temanya dengan judul Mulia di Bulan Ramadan. Ya, adik-adik yang membawa buku yang mencatat silakan ya. Judulnya adalah Mulia di Bulan Ramadan. Ya, judulnya itu. Silakan ditulis. Nanti insya Allah besok sore akan menjadi pertanyaan. Bagi yang bisa jawab, insya Allah disediakan hadiah. Masya Allah. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang Allah telah muliakan, adik-adik nanti karena hari ini juga ada iftar anak-anak yang terjadwal dari warga. Nanti untuk adik-adik iftarnya nanti di lantai 2 di atas ya. Jam 6 selesai kajian. Nanti ada teteh-teteh di atas yang menyiapkan ya, menyiapkan iftar di atas ya, di lantai 2. Jadi nanti beres kajian adik-adik ambil wudhu dulu, kemudian nanti bisa langsung ke lantai atas 2. Ini kalau akal lagi apa itu? Duduk ya. Syaratnya kalau mau dapat iftar, mau dapat takjil harus duduk rapi. Yang main-main nanti ditunda dulu takjilnya. Setuju tidak? Setuju ya. Yang main-main takjilnya ditunda dulu. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan bahwa insya Allah di pekan depan pada hari Kamis pagi ada kajian ya bersama Ustaz Fauzan Abu Gawas hafizahullah taala dengan pembahasan ad-da'wah dawat, penyakit hati dan obatnya. Ya, penyakit hati dan obatnya. Ini penting sekali ya. Pembahasan yang penting pada hari Kamis pukul 10. Jadi Kamis depan Ibu ya. Kamis depan tanggal 26 insyaallah ya. Maka ini juga bisa untuk ikhwan, silakan bisa hadir. Karena kan biasanya kalau di jam segitu jamnya tadarus Al-Quran bapak-bapak ya. Nah nanti kita bisa ikut hadir juga nanti menyimak kajian bersama Ustaz Fauzan Abu Gawas. Baik, Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu Ustaz yang sebentar lagi sampai beliau. Nah, kami sampaikan bahwa kegiatan hari ini sebetulnya biasanya diselenggarakan rutin setiap Jumat ketiga ya, Jumat ketiga ba'da maghrib. Jadi pembahasan kemarin sudah selesai pembahasan Al-Fatihah dan kita insyaallah nanti mungkin Syawal insyaallah masuk pembahasan berikutnya yaitu surat Al-Baqarah. Baik, Bapak Ibu sekalian yang telah muliakan ya, sambil menunggu Ustaz ya, sambil menunggu Ustaz bahwa menuntut ilmu itu tiada batas Bapak Ibu ya.
Jadi sebagaimana Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, ya, karena beliau itu ternyata terus belajar dan terus belajar. Ketika ditanya al-makbarah ila al-makbarah, bersama tinta sampai ke alam kubur. Artinya belajar itu sepanjang hayat, ya, jadi tidak mengenal usia. Namanya belajar terus belajar menuntut ilmu, karena apalagi tentu kita perlu mengupdate, ya, pemahaman kita tentang agama yang mulia ini, ya. Jadi ini antaranya kita mengadakan kajian-kajian. Nah biasanya di sore-sore seperti ini ada pengajian anak-anak yang namanya agak ribut sedikit, ya, apa-apa ya, biarkan saja ributnya mereka. Insya Allah Ta'ala nanti kalau sudah kita tidak ada, harapannya mereka yang menjadi penerusnya. Halo? Adik-adik ada di sini, ada? Enggak ada suara bapaknya? Ya. Beberapa tahun lalu saya berkunjung ke Majalengka bersama Pak Ahyar, ke Pak Ahyar ke Majalengka ketika masih sehat. Saya bertemu dengan seorang yang sudah sepuh. Duduk ya. Jadi bertemu dengan seorang yang sudah sepuh. Kemudian sempat berbincang-bincang, dan di antara perbincangannya itu kata Pak Ahyar, bapak ini teh dulu yang waktu masih kecil main-main bareng di sini di Masjid Musolatul Langgar gitu. Jadi ternyata kalau anak-anak sudah terbiasa dari kecil, Bapak Ibu sekalian, ya, dengan pembiasaan mereka hadir di masjid, mereka akan terbiasa ketika dewasanya kan, dan nggak susah gitu ya. Beda kalau anak-anak sudah besar. Kalau sudah gede, kita suruh ngaji, barangkali suruh sholat, apalagi gitu kan. Wah itu para ngelawan. Maka penting dari sejak usia dini pembiasaan itu, ya. Insya Allah tentu kita bersinergi sama-sama agar bagaimana anak-anak yang kita cintai ini menjadi generasi yang saleh dan salihah. Kelak mereka lah yang akan memampukan masjid ini. Ya, harapannya ke depan insya Allah mudah-mudahan kita punya gedung sendiri untuk belajar, Bapak Ibu. Doakan saja mudah-mudahan Allah mudahkan. Karena memang sekarang ini proses belajar mengajar masih di masjid, ya, terbatas dengan keadaan. Tapi alhamdulillah, ya, tidak kurang 30 atau bahkan 40 orang anak-anak ngaji. Bahkan dari luar warga RW 20, ya. Ada yang dari Kota Mas, ada yang dari Kampung Toge. Mereka alhamdulillah belajar Al-Quran, belajar ngaji di sini alhamdulillah. Ya, jadi mohon supportnya, mohon doanya untuk peningkatan kualitas Islam. Dan ke depan tentu SDM-nya juga kita coba bisa di-upgrade lagi, ya, keilmuan mereka, gitu, sehingga nanti mendapatkan ilmu yang lebih luas lagi, lebih bermanfaat lagi. Baik, Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, sedikit juga menyampaikan terkait dengan pembuatan toilet yang di belakang. Alhamdulillah sudah selesai dan sudah bisa digunakan. Kami aturkan terima kasih. Bahkan ini barusan ada yang WA masih membutuhkan dana atau tidak, Masya Allah, saking semangatnya mereka, ya. Alhamdulillah, karena sangat yakin bahwa sekecil apapun dana yang dikeluarkan untuk masjid itu akan menjadi amal jariah. Bu, amal jariah itu apa? Saya pengen tahu adik. Amal jariah itu apa? Adik, ada yang mau siapa? Amal jariah adalah amal yang pahalanya selalu mengalir terus pahalanya, ya, dari kata jaroah, tumbuh dan berkembang, ya, terus mengalir, makin banyak orang yang memanfaatkan,
makin banyak juga nantinya pahala yang akan kita dapatkan. Jadi alhamdulillah ya, kita mendapatkan jariah. Boleh untuk orang tua kita, boleh, silakan. Namanya sedekah itu ibadah maliyah, boleh untuk orang tua kita. Jadi nanti sedekah untuk atas nama orang tua yang sudah meninggal, ya, infak untuk orang tua yang atas nama sudah meninggal, boleh, silakan. Ya, tidak apa-apa, tidak masalah, karena ini adalah merupakan ibadah maliyah, artinya harta. Ya. Oleh karena itu, Bapak-Ibu sekalian, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas semua sumbangsinya, baik donasinya, baik pikirannya, tenaganya, termasuk juga yang melibatkan diri untuk kegiatan kajian-kajian, ya, menjadi tenaga pengajarnya, itu juga masya Allah luar biasa, ya, itu sangat luar biasa. Kehadiran anak-anak di masjid ini sangat diharapkan itu, harapan anak tadi bahwa mereka pastinya ke depan akan menjadi harapan kita. Baik. Baik, sambil mengulang untuk adik-adik ya, untuk adik-adik nih yang ada di sini, untuk adik-adik, Bapak mau tanya, betul ya Pak, biar tidak jenuh karena nampaknya agak padat perjalanannya. Nah, beliau macet di jalan. Kata Allah kata memang jam-jam buka gitu ya. Agak terlambat beliau. Ya. Baik, adik-adik, siapa yang tahu coba? Bapak mau tanya. Kemarin sudah disampaikan tentang puasa ya, kemarin ya, ingat ya? Puasa itu ada rukunnya. Ada berapa kemarin teh? Rukun puasa. Nah, masih ingat nggak? Nyimak nggak? Kan kita lagi puasa nih. Sekarang kan kita lagi puasa, berarti harus tahu rukunnya. Ayo, siapa yang tahu? Rukun itu apa? Rukun itu apa? Rukun itu adalah tiang penyangga. Ini masjid bisa berdiri dengan tegak karena ada tiang penyangganya. Gitu kan ya? Betul tidak? Nah, begitu juga rukun. Rukun itu pokok, rasanya tiang. Maka bangunan ini tegak karena ada tiangnya. Baik. Dalam Islam ada rukunnya. Rukun Islam ada berapa deh? 5 ya. Rukun Islam ada 5, hafal ya. Baik, rukun Islam ada 5. Satu apa? Syahadat. Kedua? Salat. Ketiga? Zakat. Keempat? Puasa atau saum. Kelima? Naik haji. Hafal ya. Harus hafal. Seorang muslim wajib hafal itu. Oh ya, punten Bapak Ibu, karena ada anak-anak yang usia SMA ketika ditanya rukun Islam hafalan rukun. Betul itu asli. Saya pernah ngisi di sebuah sekolah yang favorit lah ya, di sebuah tempat. Ketika ditanya rukun Islam, ada hafalan gitu, ada yang hafalan, ada yang bisa, tapi ketika pas ditanya ada yang nggak tahu gitu. Ya, insya Allah. Kalian bilang ya, jangan sampai seperti ini. Jadi rukun Islam tadi ada 5. Rukun puasa ada berapa? Rukun puasa ada 2. Ada berapa? 2 ya. Pertama apa? Niat. Ibu pinter dulu-dulunya. Iya, ibu rajin ngaji. Makanya Pak jangan kalah sama ibu Pak. Iya, bapak-bapak isi. Ya, rukun puasa ada 2. Pertama niat. Yang kedua apa Bu? Al-imsaku atau menahan atau saum ya, gitu ya. Jadi hanya 2 puasa mah. Niat, terus kedua menahan. Menahan dari apa? Menahan dari yang membatalkan puasa, gitu ya.
Sejak kapan puasanya? Dari mulai terbit fajar kedua. Karena fajarnya ada dua ya. Ada fajar kadzib, fajar bobodoan, fajar dusta, dan kedua ada fajar shadiq namanya, yaitu fajar beneran, yaitu kumandang azan subuh TA gitu ya. Nah itulah menjadi start kita melaksanakan puasa. Ketika di tempat lain mah ada alarm gitu, imsak, gitu bukan bu? Imsak bukan ya? Kalau di tempat saya pakai potongan masih pakai kata imsak. Imsak itu artinya menahan, ya. Itu bukan menjadi start awal puasa kita, bukan. Ya, dulu itu hanya sebagai peringatan, persiapan untuk segera bersiap-siap melaksanakan sholat subuh. Kalau kurang lebih 10 atau 15 menit lagi akan azan subuh begitu. Ya, jadi alarm itu, imsak itu bukan menjadi start awal kita berpuasa. Kapan mulainya? Ketika azan berkumandang, gitu ya. Baru kita menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Baik, ditulis ya, boleh ditulis nggak apa-apa. Jadi rukun puasa ada dua. Pertama niat, yang kedua al-imsaku atau saum atau menahan diri dari yang membatalkan puasa. Alhamdulillah Bapak Ibu, saum kita hari ini dengan cuaca yang luar biasa, kadang hujan, kadang panas, dan hari terus hujan-hujanan. Alhamdulillah, ini ujian bagi kita Bapak Ibu sekalian, ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kesehatan pada kita, ya. Bagaimanapun kita menjaga kondisi agar puasa kita bisa berjalan. Jangan sampai bolong, jangan sampai bocor. Walaupun kalau sakit, ya nggak apa-apa. Ya, itu namanya takdir Allah. Ya, kalau sudah sakit, nggak kecuali. Ya, kita berusaha untuk menjaganya, jangan sampai bolong seperti amat sayang. Karena kan kata Nabi kita yang mulia, man soma yauman fisabilillah. Siapa orang yang puasa sehari di jalan Allah, sehari itu puasa di jalan Allah, Allah akan jauhkan antara dia dengan wajahnya, ya, dengan api neraka sejauh antara langit dan bumi, ya. Jadi artinya akan diselamatkan dari api neraka. Masya Allah, itu sangat luar biasa. Baik Bapak Ibu, ya, Ustaz dan Pak masih terhalang macet. Kata Allah, tidak apa-apa, kita sambil menunggu saja, ya, Insya Allah. Ya, ini puasa Ramadan, ya, puasa yang diwajibkan Allah Subhanahu. Berapa lama puasa Ramadan ya? Jadi berapa lama? 1 bulan. 1 bulan dalam Islam bisa berapa hari? Bisa 29 atau 30 hari, tergantung nanti penetapan perintah. Kalau kita mengikuti perintah, memang begitu harusnya, gitu ya. Tapi kalaupun ada yang mengikuti ormas, ya sebaiknya menyatu saja deh, kalau sahabat gitu. Tapi enggak apa-apa, itu tentu tanpa menggoreng masalah kita, ya. Baik, hari ini Allah SWT ya kan. Dan di bulan Ramadan ini, alhamdulillah maret dengan kegiatan kita, ya. Tidak hanya pengajian seperti ini. Mungkin bagi sebagian merasa bosan mendengarkan kajian. Ya tadi. Inti nama pengajian kita di bawah lama kita benar nyarek salah nyebutnya. Tapi ketika ditanya rukun Islam nggak bulan, itulah karena tidak ngaji. Ketika ditanya rukun sholat tidak bisa jawab. Hadis inilah pentingnya kita untuk hadir di kajian, di pengajian. Dan sekarang banyak atau di YouTube juga ada beda antara kita belajar dari YouTube, dari radio mungkin, dari Facebook, dengan hadir langsung. Kenapa? Karena disifatinya beda. Kata Nabi SAW, majtama qauman fi baiti min buyutillah. Nah, kata Nabi SAW,
Tidaklah suatu kaum berkumpul di antara rumah Allah. Ya, rumah Allah di mana, Bu? Di masjid namanya. Tidaklah satu kaum berkumpul di antara rumah Allah. Kemudian dibacakan Al-Quran, saling mengajarkan Al-Quran. Illa hafaz alaihimul malaikat. Malaikat mereka dijaga, dinaungi oleh para malaikat. Tuh, adik-adik. Makanya sebaiknya kalau di majelis taklim itu nggak ngobrol. Halo? Halo? Iya, karena di sini hadir malaikat. Hadir tidak di sini malaikat? Hadir. Dari mana kita tahu? Dari Nabi SAW yang menyebutkan, mulut suci Nabi SAW menyebutkan bahwa kalau kita berkumpul di rumah-rumah Allah untuk belajar Al-Quran, akan dijaga hafaz alaihimul malaikat wa ghasiyatuhur rahmah. Allah akan turunkan kepadanya rahmat. Allah akan turunkan rahmat ya kepada kita. Ya, tidak hanya itu, juga malaikat hadir untuk mendoakan kita. Doanya adalah Allahumma gfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah, ampunilah mereka yang hadir di majelis ilmu. Ya Allah, rahmatilah mereka yang hadir di majelis ilmu. Jadi kita didoakan oleh malaikat sehingga dosa-dosa kita menjadi gugur tanpa istighfar, Bu. Ya, Bu, ya. Tanpa istighfar, Bu. Ya, tanpa beristighfar kita hadir di majelis ilmu, secara otomatis didoakan oleh malaikat ampunan agar dosa-dosa kita diampuni. Gugur tidak dosa kita? Gugur secara otomatis. Ya, Masya Allah, luar biasa. Wah, kalau dibahas keutamaan majelis ilmu sangat luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Terus wa anzalat alaihimus sakinah, diturunkan ketenangan kepada mereka. Kita kalau habis ngaji begini, habis belajar begini, pokoknya yang namanya kebaikan akan ada rasa ketenangan dalam jiwa kita. Kata Nabi, al-birru matma'ana fi qalbi. Kebaikan itu membawa ketenangan kepada jiwa. Namanya kasayan itu menenangkan, Bu, apa bentuknya? Ya, zikir, baca Al-Quran, pengajian, ya, berbuat baik, sedekah, itu namanya kebaikan. Efeknya apa pada jiwa kita? Membawa ketenangan. Termasuk sholat yang kita lakukan, Ibu ya. Umumnya sholat apa yang kita rasakan? Mana orang gimana rasanya, Bu? Tenang. Beda kalau orang yang meninggalkan sholat super galau. Betul, jiwanya galau, hatinya resah dan gelisah. Dina emotana depan rubuh gitu ya. Tidak ada ketenangan. Kalau orang sehabis melaksanakan sholat, ngaji, berbuat kebaikan, maka yang akan dirasakan ketenangan. Kenapa? Karena itu tadi buah ilmu yang kita dapatkan. Ya, kalau kita hadir di majelis ilmu kan ada motivasi nih, kebaikan-kebaikan motivasi kalau kita melakukan ini. Kata Nabi, kalau barang siapa yang berpuasa, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, siapa orang yang berpuasa karena iman. Jadi sanes kebiasaan, sanes tuturut munding sanes bukan karena kebiasaan kita puasa, tetapi karena iman kepada Allah Ta'ala. Makanya kita menjadi ahli saum, bukan tukang puasa, bukan, tetapi ahli puasa. Karena beda antara ahli dengan tukang. Ya, Bu ya, sami itu, Bu. Cobi sok tinggal ke Ibu. Seorang tukang yang bekerja dengan keras, gitu ya. Seorang tukang bekerja, ya, bekerja keras, ya. Luwet kesan istirahat. Beda dengan ahli.
Ahli mah mungkin dia hanya duduk di meja mendesain saja, gajinya bisa lebih besar, gitu ya. Maka kita jadilah sebagai seorang ahli, ahli saum, ahli sholat, ahli Al-Quran bahkan. Kenapa? Karena ahli Al-Quran itu diantara keluarga Allah di dunia, kata Nabi SAW. Ya, apalagi di bulan Ramadan ini, Masya Allah luar biasa ya. Saum dan Al-Quran amalan yang sangat luar biasa. Maka ya kita maksimalkan mumpung masih awal. Ya, namanya sadinten dua dinten jeung ayeuna tah sakadang deui malami Ramadan mah kantun pamiti 30 kirangan 2 hari berarti kan 28 hari deh. Mal karaos. Ya. Bapak Ibu sekalian Allah telah muliakan, ya, kalau kita menjalani dengan ikhlas, ya, apapun itu, termasuk taraweh, misalnya taraweh teh imamna alhamdulillah di Syria terutama imam alhamdulillah, jangan Bu, ya, dengan ikhlas, ya, beratnya, cangkelnya kita itu menjadi penggugur dosa bagi kita. Upami ibu terlihat kadang calik, mangga nggak apa-apa. Dan ini mah amalan sunnah, ibu ya. Ya, selama kita mampu berdiri, silakan berdiri. Pahalanya luar biasa. Kalau tidak mampu dengan duduk, silakan duduk. Wah, imamnya panjang di sana. Kita mah nggak seberapa Bu ya. Beda di haram sana bisa 2 jam. Kita mungkin setengah jam atau 40 menit lah kemarin. Itu pun dengan jeda gitu kan. Kita ada jeda dulu, sholatnya nggak selesai. Baik, hari ini Allah Subhanahu wa taala muliakan. Jadi rasa capek, rasa pegal, cangkel itu menghasilkan pahala. Kenapa? Karena itu lahir dari keimanan, ketaatan kepada Allah. Termasuk puasa kita nih. Ya, puasa kita juga seperti itu. Dari Januari nanti sampai maghrib kita perutnya lapar, kosong. Lapar nggak sekarang? Lapar nggak? Kalau orang yang sudah terbiasa, insya Allah laparnya tidak terlalu. Ya. Tapi kalau orang yang ujuk-ujuk puasa kaget, itu pahalanya luar biasa. Tadi kata Nabi, siapa orang yang berpuasa sehari di jalan Allah, sehari loh, Allah akan jauhkan wajahnya dengan api neraka al-khamar. Apatah lagi ini 30 hari, Masya Allah, 30 hari luar biasa, atau sebulan lah katakan. Akan tahu ya, 29 atau 30 hari kita akan tahu. Nanti gimana perintah yang mengumumkan. Hari ini Allah SWT muliakan. Alhamdulillah Ustaz sudah hadir, ya, untuk bersumber. Dan Bapak Ibu sekalian, ini mah hanya selingan. Mudah-mudahan selingannya bermanfaat, ya Bu ya. Nanti materi intinya oleh Ustaz yang sampaikan. Bapak Ibu sekalian Allah telah muliakan, tentu mulai kemarin ada kegiatan iftar di sini anak-anak ya jelang maghrib. Alhamdulillah, silakan Bapak Ibu yang mau ikut di sini silakan, karena memang disediakan dari warga. Alhamdulillah dan sudah terjadwalkan. Dan alhamdulillah Ustaz sudah hadir bersama kita. Masya Allah, beliau mengalami ya kemacetan di jalan karena memang jam-jam segini apalagi libur adalah jam-jam yang padat gitu di perjalanan. Insya Allah. Ahlan Ustaz, alhamdulillah beliau sudah hadir. Ya, baik Bapak sekalian, silakan untuk menyimak materi yang akan disampaikan oleh Ustaz. Dan mohon adik-adik catat ya, judulnya Mulia di Bulan Ramadan, ya, itu sebagai catatan. Namanya Ustaznya Ustaz Abu Umar Indra Hafizahullah Ta'ala, ya, Abu Umar Indra Hafizahullah Ta'ala. Silakan tulis ya. Baik Bapak sekalian, alhamdulillah Ustaz bersama kita dan kepada Ustaz Fahliya Tafadhol.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik sekalian yang semoga rahmati kita semua, di kesempatan sore hari ini menjelang berbuka, ya kita akan sedikit ya saling berbagi, ya saling mengingatkan ya tentang agama kita, karena di antara salah satu amalan agar kita tidak merugi berdasarkan surah Al-Asr adalah apa? Wa tawassaw bil haqq, itu saling menasehati dalam perkara kebaikan ya di atas kebenaran. Dan erat kaitannya dengan Ramadan, maka tentu ya kita harus mempersiapkan, bahkan sudah bukan mempersiapkan lagi karena sudah masuk Ramadan. Kita harus berusaha untuk menjadikan Ramadan kita di tahun ini, ya di hari ini, di bulan ini menjadi malam-malam dan siang-siang yang itu akan melahirkan kemuliaan kita. Dan kemuliaan seorang muslim itu adalah ketika dia berada di atas ketaatan, menjalankan semua apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Ini disebut dengan namanya at-taqwa. Oleh karena itulah berkenaan dengan kewajiban saum, Allah berakhiri ujung kewajiban saum itu dengan apa? La'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu tujuannya agar kita bertakwa. Nah, banyak sarana atau fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang-orang yang ketika sudah memasuki bulan Ramadan tersebut, yang semua fasilitas itu akan membawa kepada satu, digugurkannya dosa-dosa. Yang kedua, dilipatkan gandanya pahala. Yang ketiga, ditinggikannya derajat. Yang keempat, dimudahkan untuk masuk surga dan selamat dari api neraka. Apa saja fase-fase tersebut? Yang pertama, kita dapati bahwasanya Ramadan itu menggugurkan dosa-dosa. Apakah amalan itu? Kita dapati ya ada beberapa amalan dalam 3 hadis yang semuanya sahih Bukhari Muslim. Ketiga amalan ini berujung pada ujung yang sama lafadznya, yaitu apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dihapuskan dosa yang telah lalu. Yang pertama adalah man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang kedua, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang ketiga, man qama lailatal qadrin ghufira imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sholat malam, ya, maksudnya namanya sholat malam artinya sholat ya qiyamul lail, yaitu sholat tarawih. Imanan wa ihtisaban, karena imannya kepada Allah, karena dia meyakini bahwa ini Allah wajibkan, bukan karena hal yang lain.
tidak karena lingkungan, pengkondisian, karena yang lain pada puasa, orang era untuk puasa, bukan. Ya, bukan karena juga ingin menampakkan bahwa dia kuat menahan lapar dan haus, nggak loyo, tetap kuat, tetap semangat, ya, tetap tegar begitu, enggak juga. Ya, semata-mata dilakukan karena Allah mewajibkannya untuk berpuasa, untuk melaksanakan sholat malam. Ya, walaupun di sini tidak dikatakan wajib, tetapi dia mengimani sholat malam ini adalah ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan. Wahtisaban, dan dia mengharapkan pahala dari sholat malamnya tersebut, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Mari kita lihat apa di antara istimewa sholat malam, apalagi tarawih bersama imam sampai imamnya selesai. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatin." Barang siapa yang sholat malam bersama imam sampai imamnya selesai salam, ya, witir-witirnya dia ikuti sampai selesai. Tak peduli mau 11 rakaat, baru 3 rakaat, sikat, laba semua. Yang penting sholatnya sampai bersama imam selesai. Apa kata Nabi SAW? Maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ya. Hadis ini, ya, merupakan potongan sebuah kejadian yang unik di zaman Nabi SAW. Adalah Rasulullah SAW itu hampir tidak pernah melaksanakan sholat tarawih berjamaah bersama para sahabat, tidak pernah. Begitu tersisa di 7 malam terakhir, di malam 23, Rasul keluar dari rumah. Dan kita tahu rumah Nabi itu berdampingan banget dengan Masjid Nabawi, kan? Gitu. Keluar. Kemudian dia sholat bersama para sahabat sampai sepertiga malam pertama. Jadi kalau sepertiga malam pertama sekitar 2 jam, gitu ya. Jadi dari habis isya kemudian sholat malam sampai di sepertiga malam pertama selesai. Mungkin sekitar jam 10-an selesai. Di malam berikutnya, malam 24, Nabi gak keluar. Ya. Kemudian di malam ke-25-nya Nabi keluar lagi dari rumah, melaksanakan kembali sholat malam berjamaah bersama para sahabat. Kemudian mereka sholat berjamaah sampai pertengahan lain, sampai pertengahan malam. Ya. Nah, sikap para sahabat ini luar biasa. Ya. Mereka tidak protes. Kenapa kemarin sholat beresnya awal, gitu kan? Sekarang sampai pertengahan malam, gitu. Coba kalau orang begitu, ayah imam, ya sejam sholat terus protes ya mah, gitu kan? Tahun ini saya tadi pakai, dari harus dulu makan nih, gitu kan? Diprotes. Kita melihat apakah para sahabat bereaksi, mengeluh, protes kepada Rasul, kenapa sholat beres sampai pertengahan malam? Enggak. Apa jawaban mereka? Ya Rasulullah, lau naqaltana ya fi lailatina. Ya Rasulullah, andaikan engkau teruskan sholat sampai ke ujung malam terjadi sauna. Nangis para sahabat, bukan protes. Ya, karena iman mereka iman yang sudah kuat luar biasa. Iman mereka Rasulullah SAW, ya, bacanya tentu baik, bagus, dan mereka paham apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Maka kemudian disitulah Nabi berkata, "Man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatin." Siapa yang sholat malam bersama imam sampai imamnya tamat, dicatat baginya sholat semalam suntuk. Ya. Di malam ke-25, di malam ke-26 Nabi gak keluar. Di malam 27 Nabi kembali keluar rumah. Ya. Kemudian sholat sampai menjelang waktu sahur. Kali ini sampai waktu sahur. Dan sampai-sampai para sahabat khawatir mereka tidak bisa mendapatkan al-falah. Al-falah itu lafadznya, al-falah artinya as-sahur. Ya, karena sahur itu memang amalan yang menguntungkan. Ya. Di sini kita dapati, ya, sholat semalam suntuk pahalanya luar biasa.
Apalagi di bulan Ramadan yang mana Nabi mengatakan ya, kalau bulan Ramadan itu ada syarat semua amalan itu Allah lipat gandakan pahalanya. Buktinya Allah Ta'ala berfirman hadis qudsi, "Kullu amali ibni Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana jazzibihi." Semua amalan anak-anak manusia itu untuknya diberikan pahala ya asyra ila sab'i ta'tin, diberikan pahala 10 sampai 700 kali lipat kecuali puasa. Dia untukku dan aku akan membalasnya. Maksudnya puasa itu puasa Ramadan. Karena berkaitan dengan Ramadan semuanya Allah lipat gandakan pahalanya. Kebayang bahasanya pahala orang yang sholat bersama imam sampai imam selesai, dicatat baginya sholat semalam utuh. Bukankah itu keistimewaan keberkahan? Yang bila seseorang sholat bersama imam dalam keadaan iman kepada Allah, mengharapkan pahala besarnya sholat bersama imam, di antaranya tadi dicatat baginya sholat semalam utuh. Apa kata Nabi? Dihapuskan baginya dosa-dosa terlalu. Yang kedua, Nabi bersabda, "Man shoma Ramadan, siapa yang puasa di siang harinya dia puasa Ramadan dalam keadaan iman kepada Allah, dia tahu bahwa Allah wajibkan dia puasa Ramadan." Ya, kemudian apa? Kemudian ihtisaban, dia harapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena besarnya pahala berpuasa, ya bukan itu dia bersemangat untuk ketika hari-hari puasanya diisi dengan amal ketaatan, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, "As-salawatul khams, al-jumu'ah ila al-jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza ustinibatil kaba'ir." Salat 5 waktu itu satu salat dan salat yang lainnya. Satu Jumat dengan Jumat berikutnya, satu Ramadan dengan Ramadan berikutnya, akan menghapuskan dosa-dosa di antara ya waktu-waktu tersebut selama dosa-dosa besar dijauhi. Maka Ramadan yang lalu ketemu Ramadan berikutnya menghapuskan dosa-dosa, ya, menghapuskan dosa-dosa. Dalam sebuah hadis Bukhari, sahabat Thalhah bin Ubaidillah menceritakan ada 2 orang sahabat, kakak beradik. Salah satu dari saudaranya ini adalah asyaddu istihadat fil ibadah. Itu sangat kuat getol ibadahnya dibanding saudaranya al-akhar, dibanding saudara satunya lagi. Ya, sampai-sampai tiba waktu perang di saudara yang banyak ibadah ini ikut perang, berjihad dan mati syahid. Sedangkan saudaranya masih hidup sampai setahun berikutnya, baru wafat. Di malam harinya Thalhah bin Ubaidillah bermimpi, ya, si 2 orang saudara itu bertemu dengannya. Tak lama kemudian mereka berada di depan pintu surga. Lalu saudara ini dipanggil satu persatu dari 2 saudara ini. Siapa yang dulu dipanggil? Yang terakhir meninggal, yang ibadahnya tidak sekuat yang pertama, ya, yang meninggal dan tidak ikut dan tidak mati sebagai mati syahid. Tapi dulu yang pertama kali dimasukkan ke surga, baru kemudian saudaranya yang ini baru dipanggil untuk masuk surga. Ada betul hal bahwa dia suruh pulang karena belum waktunya engkau kesini. Maka tentu Thalhah bin Ubaidillah keheran-heranan, ya, kok bisa? Ya, saudara yang amalnya jauh daripada saudaranya yang sebelumnya, bahkan itu mati syahid, tapi kok dia bisa duluan masuk surga, ya, mendahului saudaranya yang satunya lagi. Diceritakan itu kepada para sahabat, semua pun mereka keheranan. Nah, sampainya Rasulullah menemui mereka, kemudian mereka ceritakan keheranan mereka dengan kejadian yang di mimpi yang dialami oleh Thalhah bin Ubaidillah, dan mimpi itu benar. Maka Rasul berkata, "Wa bima ta'jabun?" Apa yang membuat kalian heran? Alaysa wasamash fis sana? Bukankah tahun itu dia mendapatkan saum di tahun itu? Bukankah walaysa annahu kasratus shalah was sujud? Bukankah orang itu melaksanakan banyak salat dan sujud di situ? Setahun berikutnya, gitu kan, dia wafat. Betul, itulah amal yang membuat dia apa? Ya, mengalahkan, ya, amalan-amalan yang lain. Di situ kita lihat bagaimana puasa itu dapat mengejar derajat orang-orang yang apakah berjihad sekalipun yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang berpuasa karena imannya kepada Allah, betul-betul karena dia ingin melaksanakan kewajiban perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, ihtisaban, dan dia ingin meraih besarnya pahala yang menjanjikan bagi orang berpuasa,
yang pahala tanpa batas, dan dari Allah sendiri yang memberikannya balas, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Yang ketiga, man qama lailatul qadar. Yang ketiga adalah barang siapa yang sholat malam di malam Lailatul Qadar bersama imam, dan kemudian iman dan ihtisaban pun sama, ini akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Sungguh, ya, apa yang membuat manusia itu menjadi hina di dunia sebelum di akhirat, apalagi di akhirat, kecuali semua akibat dosa-dosa yang mereka kerjakan. Dosa-dosa yang mereka kerjakan. Dan itu juga disebabkan karena sedikitnya pahala yang mereka kumpulkan karena kurangnya taat yang mereka, ketaatan yang mereka kurang, ya, tunaikan. Padahal Nabi SAW, ya, ketika memberikan kabar gembira kepada para sahabat, karena Rasulullah SAW yubashshir ashabahu bi qudumi Ramadan wa yaqulu qad ja'akum syahrul Ramadan syahrul mubarakun. Rasulullah SAW telah datang kepada bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Kemudian Rasul di riwayat yang menyebutkan, idza ja'a Ramadan wa uliqat abwabun nar wa sufidat asyayatin wa nada munadin ya baghil khair aqbil wa ya baghil syarr aqsir walillahi muttaqa'u, ya, walillahi muttaqa'u minan nar kadzalika kullu lailatin. Jika telah datang Ramadan, ya, maka dibukakanlah pintu-pintu surga. Di riwayat yang disebutkan walam yuftah minha babun, dan tidak ada satu pun pintu surga, walam yughlaq minha babun, dan tidak ada satu pintu pun surga yang Allah tutup. Wa ulqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Di riwayat yang disebutkan walam yuftah minha babun, dan tidak ada satu pun yang dibuka oleh Allah. Semua pintu neraka Allah tutup, semua pintu surga Allah buka, dan tidak ada satu pun pintu surga yang ditutup, dan tidak ada satu pintu neraka pun yang dibuka. Asyayatin, syaitan-syaitan Allah belenggu, ya, sehingga mereka tidak bisa apa? Tidak bisa mengganggu bebas. Manusia ketika dia maksiat, maka dia diikat belenggu leher itu seolah-olah apa? Ya, dosa-dosa itu membuat dia terbelenggu. Dan itu ulah dari syaitan di antaranya. Ini kemudian syaitan-syaitan yang mengganggu itu apa? Allah Subhanahu wa ta'ala justru diikat. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwasanya Allah memiliki, ya, hamba-hambanya yang utaqa'u minan nar, yaitu mereka yang akan bebaskan dari api neraka yang tadinya dibelenggu dengan maksiat. Allah lepaskan belenggu itu. Di sana sisi ya, ada belenggu-belenggu yang lepaskan, dibebaskan dari api neraka. Dan tahukah kita, itu terjadi di setiap malam. Setiap malam, ya, sejak malam pertama itu, setiap maghrib. Kemarin kita puasa itu mulai malam Jumat, sejak sholat maghrib itu Allah sudah mulai mencatat si fulan dibebaskan dari api neraka, si fulan diselamatkan dari neraka. Itu setiap malam pertama sudah terjadi, bukan di ujung, di 10 hari terakhir. Makanya hadis yang mengatakan 10 pertama rahmat, 10 kedua itu maghfirah, ketiga 10 ketiga iman benar. Ini hadis dhaif, hadis lemah. Perawinya ada yang lemah, secara makna bertentangan hadis ini. Mengatakan dibebaskan dari api neraka itu bukan 10 terakhir, sejak malam pertama sudah mulai Allah catatkan hamba jadi bebas api neraka. Maka, ya, para hamba yang kemudian dia sholat maghrib, berbuka dengan baik, sholat isya berjamaah sampai sholat imam selesai, kemudian malam itu dia hidupkan dengan apa? Ketaatan, dia jauh dari maksiat, dia jauh dari lalai. Masya Allah, ya, Allah mungkin memilih dia memang pantas untuk dibebaskan dari api neraka, ya, subhanallah, ya. Jadi kemuliaan Ramadan itu agar ketika mereka apa? Berusaha beramal agar dosa-dosa mereka digugurkan dan dibebaskan dari api neraka. Ini kemuliaan seorang muslim yang Allah hadirkan dengan Ramadan, ya. Kemudian wanada munadin, kemudian ada yang menyeru, malaikat ada yang menyeru. Bagaimana seruan mereka? Ada seruan malaikat. Setiap Ramadan tiba, ada malaikat yang menyeru dengan 2 isi seruan. Seruan yang pertama berisi, ya baghil khair aqbil. Wahai orang-orang yang ingin mencari kebaikan, inilah saatnya. Sambutlah Ramadan itu. Inilah saatnya kebaikan-kebaikan itu Allah bentangkan, Allah hantarkan, Allah obrol pahala-pahala itu tanpa batas.
malamnya di api neraka, mengumpulkan dosa-dosa mereka siang dan malamnya. Maka wahai pencari kebaikan, inilah saatnya Anda berbulan bertempur untuk memanen pahala-pahala yang besar, berlipat ganda dengan dosa-dosa yang besar itu Allah juga ampuni. Kemudian panggilan kedua, malaikat memanggil, wa ya ba'asyir aksir, wahai orang-orang yang senantiasa lalai dari Allah, yang kemudian berlimang dengan dosa maksiat, jauh dari taat, saat inilah Anda berhenti dan bertobat kepada Allah. Sehingga pada masalah ilmu mengatakan, bila seseorang Ramadan ini tak dapat menghentikan dosanya, Ramadan ini tidak membuat dia berhenti dari kelalaian kepada Allah, Ramadan ini tidak bisa meroketkan ibadahnya, maka di bulan mana lagi dia mudah bertobat kepada Allah? Di bulan mana lagi kemudian dosa-dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Di bulan mana lagi kemudian Allah lipat gandakan pahalanya tanpa batas kalau bukan Ramadan ini? Maka wahai orang-orang yang selama dilalai maksiat jauh dari Allah, inilah saatnya Anda berhenti, inilah saatnya Anda bertobat, inilah saatnya membersihkan diri, inilah saatnya Anda mulai meninggalkan masa lalu Anda yang kelam dari hari-hari, malam-malam yang Anda isi dengan maksiat. Inilah saatnya Anda berhenti. Ini malaikat memanggil orang-orang untuk berubah. Yang sudah baik, sekarang saatnya bertempur untuk mengumpulkan banyak kebaikan. Yang tadinya maksiat, lalai, saatnya berhenti dan mengubah menjadi yang lebih baik. Ya. Walillahi taqa minan nar, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memilih ada hamba yang membebaskan dari api neraka, yaitu di setiap malam. Ya. Apalagi bila malam itu bertepatan dengan malam Qadar. Manusia, ya, awal-awal mungkin mereka bersemangat beribadah, ya. Maka ada sifat kemanusiaan itu mungkin yang melemah di tengah-tengahnya. Maka Allah simpan bonus di belakang supaya dia tetap stabil. Mulai turun taat, di sebelum terakhir itu rojakkan ibadah Anda, karena itu puncaknya Allah berikan semua kebaikan-kebaikan seumur hidup Anda di waktu Qadar. Ya. Jika Ramadan itu tiba, faradallahu lakum as-siyam, Allah wajibkan kepada kalian puasa. Ya. Kemudian di Ramadan itu, ya, ada bulan yang lebih baik daripada, ada malam yang lebih daripada 1000 bulan. Kemudian Nabi menutup perkataannya, ya, faman haruma minha faqad haruma, kata Nabi. Orang yang diharamkan, terhalang dari kebaikan, itu sejatinya orang-orang yang terhalang dari kebaikan yang sesungguhnya. Ya. Kan seseorang yang kemudian bilang Ramadan sejak dari maghrib, ingat ya, malam itu dihitungnya maghrib. Kalau sebagian orang berpikir ya Qadar itu dimulai pas tarawih, pas kita etika, enggak. Mulai maghrib itu dimulai, ya, itu Qadar itu. Maka siap maghribnya orang yang beribadah itu ibadah wajib, ya, paling dia berjauh di masjid. Pahala sholat maghribnya itu setara dengan sholat maghribnya selama 83 tahun lebih 2 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun lebih. Itu umur kita mungkin nggak sampai kemudian 80. Apalagi dia mengatakan umar Muhammad itu adalah 60-70. Inna a'mar wa qawmatin bain sitin wa sab'in wa qalilun man yaghdu dzalik. Umur umatku, kata Nabi, ya baru sampai 60-70. Sedikit yang bisa lewat, sedikit lalu udah tewas di bawah 60. Sahih. Kalau Bapak enggak tidak, ya, lihat di apa namanya itu, tempat pencatatan penduduk itu namanya statistik, Biro Pusat Statistik BPS Jawa Barat di Jalan Suci di Bandung. Itu angka kematian tertinggi itu Jawa Barat itu turun 1545, 1545 itu angka tertinggi kematian orang Jawa Barat. Saya sedikit yang bisa lewat 60 itu sedikit, ya, seperti itu. Maka amalan dilakukan di bulan Ramadan di pas Lailatul Qadar sejak maghribnya itu diberikan pahala melebihi umur rata-rata umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka oleh karena itu sejak maghrib sampai 10 malam terakhir kita semakin meningkat semangat. Di awal pertama semangat, nanti kemudian kita bertahan ya sampai drop, tahan dulu. Nanti di 10 terakhir mulai 21-nya, bangkitkan lagi doa semangat kita. Sejak maghrib itu kita sudah mulai bersemangat untuk mencari malam Ramadan. Ya. Kemudian sholat isya, tarawih sampai imam selesai, dicatat support pahala semalam suntuk, dikalikan umur kita sepanjang hidup kita. Ya. Dan berusaha kita mau kita bisa itikaf walau hanya 1 malam, ya, aktornya 10 lagi 10 malam, walau 1 malam. Apa dalil bahwa boleh 1 malam juga itikaf? Hadis saya buat Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar pernah berkata kepada Allah SAW, ya Rasulullah, kuntu fil jahiliyah, ya, kuntu nazal fil jahiliyah a'atika lailatan fi masjidil haram, a'afu nadri. Ya Rasulullah, dulu di zaman jahiliyah aku pernah bernadar untuk itikaf 1 malam saja di Masjidil Haram. Apakah nadar itu wajib aku tunaikan? Allah mengatakan, nah, tunaikan nadarmu itu untuk beritikaf 1 malam di Haram. Jadi dari itikaf itu 1 malam pun boleh. Kayak 1 malam saya nggak kuat kalau saya minimal setengah malam, minimal ada duduk berlama-lama di masjid. Karena mana itikaf itu adalah artinya apa? Al-muqsud tawil di masjid. Maksudnya itikaf itu secara bahasa al-muqsud tawil ya di masjid. Kita duduk yang lama, berdiam yang lama di masjid. Kalau kita dari habis maghrib, apalagi di sebelum maghrib kita udah masuk masjid, menetap di sana sampai kita mungkin kuat di sana 10 atau 12, mudah-mudahan itu bagian itikaf masih kita dapatkan. Ya, kalau saya jangan dulu pulang segera pulang ke rumah. Ya, apalagi kalau sampai bisa semalaman, ya, kalau nggak ada kegiatan besok harinya semalaman bangun tidur sebentar, bangun baca Quran. Kata apa terbaik Ramadan itu akan berkurang. Terbaik di Ramadan itu adalah apa? Mengkhatamkan Al-Quran. Tadabbur Al-Quran diperbanyak di 11 bulan. Begitu Ramadan, Rasulullah, para sahabat, para ulama berlomba-lomba mengkhatamkan Al-Quran. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan bagaimana Nabi SAW berkata Al-Quran berbeda ketika dia di luar Ramadan. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajadun nas wa ajadu ma yakunu fi Ramadan hina yaqul Jibril wa yudassul Quran. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajadun nas bil khair min al-musa. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sosok manusia yang sangat dermawan dengan kebaikan. Ya, dan bertambah-tambah kedermawanan beliau ketika Ramadan tiba. Jadi ketika Ramadan tiba, Nabi itu orang yang rajin sedekah. Gak pernah kemudian ada harta dia dapatkan di malam hari kecuali pegang harinya pagi hari sudah pasti sedekahkan. Itu Nabi SAW sangat berdermawan dalam hal sedekah. Tapi ketika Ramadan tiba, sedekahnya bertambah-tambahan. Sedekahnya ketika Ramadan tiba, ya. Jadi saat Jibril menemuinya dan mempelajari mengajarkannya Al-Quran. Jadi tiap Ramadan Nabi itu seperhafalan 30 juz kepada Jibril. Jibril itu juga sama. Jadi Jibril menyimak baca Rasul, atau sebaliknya Jibril baca Rasul dengar. Kecuali di Ramadan di tahun beliau wafat, beliau sampai 2 kali. Ya, Rasulullah sibuk membaca Quran. Jibril sibuk membaca Quran. Utsman bin Affan khatam tiap hari 1 kali khatam. Imam Syafi'i di Ramadan 60 kali khatam. Artinya sehari Imam Syafi'i itu khatam 2 kali. Ya, Imam Az-Zuhri, ulama ahli hadis, ya, itu di bulan Ramadan tiba mereka hentikan majelis hadisnya dan fokus untuk mengkhatamkan Al-Quran. Ya, maka kita bila itu bertepatan dengan malam Qadar, kita hidupkan malam tersebut. Ya, bertepatan dengan malam itu, maka pahala berlipat-lipat ganda dan sungguh banyaknya pahala itu akan menggugurkan dosa. Dan Allah Ta'ala berfirman di surah Hud ayat 114, innal hasanat yudhibnas sayyi'at, sesungguhnya kebaikan itu akan menggugurkan dosa-dosa. Malam Qadar pahala yang sangat besar, itu merupakan sebab dosa-dosa Allah menggugurkan. Ya, maka kemuliaan Ramadan didapat ketika kita melakukan amalan-amalan yang membuat dosa-dosa bergugurkan, membuat kita diselamatkan dari api neraka, derajat Allah tinggikan,
diberikan pahala tanpa batas tak terhingga. Inilah kemuliaan Ramadan yang harus kita perjuangkan. Oleh karenanya, suatu hari, ya, Rasulullah naik mimbar. Jadi mimbar Rasul itu bertangga-tangga. Oh, ini memang ada tangganya. Ya, mimbar Rasul ada tangga. Jadi nggak ada pesanan. Di tangga itu kelihatan 1, 2, 3. Itu mimbar Rasul. Ya, kalau sekarang ini namanya podium bukan mimbar. Ya, mimbar Rasul itu, ya, tapi tidak apa-apa. Ya, tadi kok Rasul mimbar. Begitu naik anak tangga pertama Rasul mengucapkan amin. Naik kedua amin, 3 amin. Para sahabat benang ngomong, ya, kenapa Rasul mengucapkan amin? Biasanya amin itu ada orang yang mengucapkan baru dan amin. Amin itu artinya Allah taqabbal, ya Allah terimalah sebagaimana amin itu. Ya, kita bacakan rahimahullah amin. Amin artinya ya Allah taqabbal, ya Allah terimalah gitu maksudnya. Karena doa kan ini nasrul mustaqim seperti itu. Amin. Tapi nggak ada orang yang mengucapkan sesuatu kemudian diambil oleh Rasul. 3 kali mereka dan Rasul mengucapkan amin, amin, amin. Tanpa Rasul turun dari mimbar. Maka kalau saya bertanya, apa sebab gerangan amin kau ucapkan 3 kali seminggu? Maka kemudian Rasul mengatakan, terus Jibril datang, kemudian mengabarkan. 1, pada tanggal yang pertama, semoga Jibril berkata, Roma antik, man adraka Ramadan hatta yasabiqa lam yufaddahu. Celaka seseorang ketika dia mendapatkan Ramadan sampai Ramadan berakhir, tapi dosanya tidak Allah ampuni. Celaka orang itu. Ucapkan amin Muhammad, aku ucapkan amin. Ya bagaimana tidak? Ya, sejak malamnya hari pertamanya Allah sudah mulai catatkan bebas dari api neraka. Berarti kalau bebas api neraka tuh orang diampuni dosa, ya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekian besar tawaran Allah berikan kepada mereka untuk dibebaskan api neraka dan digugurkan dosa-dosanya. Disiapkan dengan puasanya. Ya, tentu sholat wajib tidak ditinggal, gitu kan? Itu dalam keadaan baik dan berpuasa, sepakat dosa-dosa digugur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berlangsung sampai berhari bermalam-malam sampai 1 bulan. Ya. Tapi Ramadan berakhir tak membuat dosanya berguguran. Dia tetap lalai, Ramadannya masih banyak maksiat, tidak mau taat, tidak mau tobat, terus utuh seperti dia sebelum tiba. Maka celaka orang itu, ucapkan amin. Bagaimana tak celaka? Ya. Kesempatan itu Allah sudah berikan selama 1 bulan dari setiap malam dan siangnya untuk tidak Allah gugurkan dosa, tapi kesempatan tak mereka ambil. Orang yang celaka apalagi, ya, orang yang seperti apalagi bukan orang celaka yang seperti itu. Sudah sediakan berbagai macam kebaikan, tapi tak mereka gunakan dengan baik. Naik Nabi ke tangga kedua, lalu berdoa. Jibril berkata, Allahumma albi man adraka walidayhi, ya, ahaduhuma aw kilahuma indal kibar wa lam yadkhul jannah. Celaka seorang anak yang mendapati orang tuanya yang sudah udur, sudah sepuh, sudah tua, apalagi sudah pikun, di bawah pengasuhannya, ya sudah udur, salah satu atau kedua-duanya, tapi tak membantu anak masuk surga. Kenapa? Dia durhaka sama orang tuanya, nempel sama orang tua, mungkin orang tua dibentang-bentang, orang tua mungkin didolimi sampai dia mengusir orang tua di rumah orang tuanya sendiri. Inilah calon ahli neraka. Padahal berbakti kepada orang tua yang sudah lanjut usia, pahalanya besar luar biasa. Pahalanya besar luar biasa. Tapi tak pandai dia gunakan untuk meraih pahala, justru dia merasa orang tua menjadi pengganggu kehidupan rumah tangganya, menjadikan beban dalam hidupnya. Akhirnya dia apa? Berlaku durhaka dengan ucapan dan perbuatannya kepada orang tuanya, salah satu atau kedua-duanya. Maka celaka orang itu. Maka ucapkan amin, maka aku mengucapkan amin, kata Nabi. Yang ketiga, Nabi naik ke tangga yang ketiga, Jibril kemudian juga berkata, Allahumma anzil man dzukirta inda wa lam yusalli alaihi. Celaka seseorang yang namamu disebut di sisinya tapi ia tidak bersalawat kepadamu. Celaka orang itu, ucapkan amin, maka aku mengucapkan amin. Itu keutamaan kita dan pentingnya kita untuk ketika dengan Muhammad kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ya, kita dapati bagaimana Rasulullah SAW memberikan banyak amalan Ramadan itu untuk apa? Dosa kita digugurkan, kemudian kita menikah di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Apalagi kalau kita runut, ya, mulai ditambah lagi urutan-urutan Ramadan tersebut. Misalnya ketika sahur, Nabi SAW bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakatun." Bersahurlah kalian karena sahur itu ada berkah. Kenapa bersahur itu berkah? Ini jadi Ramadan itu, ya, di antara prime time-nya adalah waktu sahur. Ya, Nabi bahkan memberikan perintah, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakatun." Riwayat Bukhari. Bersahurlah kalian, dalam sahur itu ada berkah. Berkah itu kebaikan yang sangat banyak. Mengapa kemudian waktu sahur ada waktu yang berkah? Dengan beberapa alasan kata para ulama. Yang pertama, ya, bahwasanya waktu sahur adalah waktu mustajabnya doa, karena dia merupakan rangkaian dari sepertiga malam terakhir. Imam Rasul bersabda, "Yanzilu Rabbuna ila as-sama'i dunya hina yabqa sulusul akhir wa yaqul." Ya, Rabb kita itu turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Ya, lalu berkata, ya, "Hal min sa'ilin fayu'ti su'lah, hal min da'in fa'astajiba lahu, hal min sa'ilin yu'ti su'lah, wa hal min mustaghfir fa'aghfir lahu." Di sepertiga malam terakhir itu Allah turun ke langit dunia, lalu kemudian berkata, "Siapa di sana ada orang yang berdoa, lalu kemudian aku akan kabulkan doanya? Adakah di sana orang meminta, lalu akan berikan apa yang dia minta? Adakah di sana orang yang minta ampun dan aku ampuni dosanya?" Itu sepertiga malam terakhir, dan waktu sahur termasuk sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati di antara amalan para calon penghuni surga nanti kelak di akhirat, apa kata Allah? "Wa bil ashari hum yastaghfirun." Di waktu-waktu sahur mereka beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah waktu yang barokah, waktu yang barokah. Alasan yang kedua, jadi ketika orang itu berdoa minta ampun kepada Allah, ampuni dosanya. Dia minta ampun, dia minta Allah berikan apa yang dia minta. Ini ada di waktu sahur. Ya, dan menjadi istimewa ketika kita minta istighfar, minta ampun sama Allah. Karena Allah hadirkan dua dalam Al-Quran, itu apa? Di waktu sahur mereka banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sela-sela kita bersahur itu kita doa sama Allah. Allahumma ya Ghaffar, ya Firdi, ya Allah, ya Maha Pengampun, ampuni dosaku. Laksanakan itu di waktu sahur. Dia waktu yang berkah, itu perhatian yang kita berdoa. Alasan yang lain kenapa sahur itu adalah berkah, ya. Seseorang ketika dia niat makan minum di waktu sahur dengan niat untuk menguatkan ketaatannya di siang hari sehingga dia tidak loyo, tidak lemes, tidak letol, sehingga dia kuat di siang harinya baca Quran, kuat di siang harinya melakukan ketaatan, tidak diisi dengan tidur, malas dan segala macam. Dia niatkan dia makan seperti itu, maka setiap apa yang dia makan, setiap apa yang dia minum itu mesti banyak pahala, berkah. Tiap satu sendok yang dia makan, satu teguk yang dia minum, dan dia sudah berniat, wah ini ya Allah kuatkan aku untuk beribadah siang hari di sepanjang hari Ramadan ini ya Allah, maka setiap satu suapan, satu tegukan itu Allah kasih pahala. Inilah satu berkah. Semua yang dimakan, semua yang diminum berkah, berpahala. Ya. Karena akan memuatkan apa? Saum di siang hari tersebut. Alasan yang ketiga, kenapa dia berkah? Ya, mendapatkan pahala menyelisih Ahlul Kitab Yahudi dan Nasrani. Ya, Yahudi dan Nasrani itu juga ada puasanya, tapi mereka tanpa sahur. Maka dia mengatakan faslu bainas siyamina wasyami Ahlul Kitab aklatus sahur, kata Nabi SAW. Yang membedakan, yang memisahkan antara puasa kita dan Ahlul Kitab adalah apa? Aklatus sahur. Kita makan makanan sahur, maka kita berpahala, ya. Dengan bersahur kita berpahala karena kita sudah mengisi Ahlul Kitab, itu berpahala, ya. Ini sahur itu barokah, ya. Maka seorang sudah berniat bersahur malam hari, kalau tertidur saja nggak bangun sahur, dia dapatkan pahala bersahur. Makanya penting bagi kita niat bahwa kita ingin bersahur. Sudah niat itu saja kita sudah berpahala. Niatkan bersahur karena menyatakan bersahur itu berkah, kebaikannya sangat banyak.
Ya, seperti itu. Dan Nabi juga bersabda, la yazalun nas fil khairi ma ajal fitr wa ta'akharu as-sahur atau ta'khir as-sahur. Senantiasa ya manusia itu berada di kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Dan sebaik-baik sahur adalah kita ikuti Nabi, waktunya itu sekitar 50 menitan lah menuju adzan. Ya, Anas bin Malik bertanya kepada Zaid bin Sabit, karena Zaid bin Sabit ini pernah sahur bersama Nabi SAW. Ditanya oleh Anas, berapa lama sahur itu sampai kepada adzan bersama Rasulullah? Maka Zaid bin Sabit menjawab, yaitu apa? Qadru khamsina ayat. Itu sekitar 50 ayat. Anggaplah kita satu ayat itu 1 menit, jadi 50 menit itulah tentang Rasul bersahur. Jadi kalau kita bisa ada sekarang jam 3, jam 4 lewat sekitar 30, 38 begitu atau 40. Nah kita start mulai jam 4 atau jam 4 kurang 15 menit. Mulai kita bersahur. Nah, mendapatkan keberkatan sahur karena apa? Itu mengakhirkan sahur itu berkah. Itu amal Rasul. Ketika kita berniat bersahur diakhirkan karena Rasul perintah kita bersahur dan diakhirkan, maka kita kembali mendapatkan pahala menjalankan perintah Rasul. Inilah berkahnya sahur. Maka jangan tinggalkan sahur. Ya sampai seorang itu malas untuk bersahur, masih ngantuk, nanti tak tahu malah soal subuhnya kesiangan jam 6, jam 7 subuhnya. Jangan. Ya sampai kita kehilangan apa? Kehilangan meraih berkahnya bersahur. Ya, sahabat saya sholat malam saja, dia tidak ini sepanjang malam itu terambil waktu sahurnya bersama Rasulullah SAW karena mereka tahu di sahur berkah. Ya, seperti itu. Ya. Dan bersahur kita boleh pakai kurma. Nabi bersabda, "Ni'mal mukmin at-tamar." Jadi sebaik-baik sahurnya orang mukmin itu adalah kurma. Kurmanya bukan kurma muda ya, bukan rutot, tapi tamar, yaitu kurma kering. Ya, terserah apa mereknya, mau ajwa kah, mau sukari kah, mau minjol apa namanya ya. Itu apa saja yang penting kita sempat dan bersahur kita makan kurma. Ya. Kalau berbuka, nah kita pakai rutot, kurma muda, kurma basah. Nabi SAW itu ketika berbuka pakai rutot. Kalau beliau tidak dapat rutot, maka beliau tambah itu kurma yang sudah umum di kita, di luar coklat. Kalau nggak ada, itu baru beliau minum air. Ya, dan untuk bersahur sendiri Nabi mengatakan jangan tinggalkan sahur, walau bijur atima, walau kau hanya minum seteguk air. Waktu dah pepet di dalam ada, hanya seteguk air, minum seteguk air. Jangan tinggalkan sahur untuk dapatkan berkahnya. Ya, maka kalau kita lihat rincian amal Ramadan itu boleh baca Quran, boleh lagi bersedekah. Kata Nabi SAW, Abdul Salam sampai Ramadan sebagai sedekah itu adalah Ramadan. Ya, sudah kemudian pahala menambah, mengurangi dosa, menghapuskan dosa, ditinggikan derajat. Maka ya sungguh hina dan rendahnya seseorang tak bisa menjadi mulia pada Ramadan bila dia tidak bisa mulia pada Ramadan. Di bulan mana lagi kah dia bisa mulia? Bila dia tidak bisa meraih pahala Ramadan, di bulan mana lagi dia meraih besar yang pahala? Bila di Ramadan Allah tidak jadikan dia bertobat, di bulan mana lagi dia bertobat? Maka oleh karena itu, alhamdulillah Allah masih panjangkan umur kita Ramadan. Alhamdulillah. Ya, sampai Ramadan. Ya, sebagai orang sejam Ramadan wafat, sehari Ramadan wafat. Sudah banyak orang-orang yang tidak lagi berpuasa bersama kita. Alhamdulillah Allah masih kasih kita umur, isi hari-hari malam Ramadan yang berbagai macam kesempatan agar kita dimasukkan sebagai golongan hamba-hamba Allah yang pantas diselamatkan dari neraka, minal mutaqai minan nar, dimasukkan hamba orang-orang yang pantas dibebaskan dari api neraka. Maka berjuanglah kita, bersungguh-sungguhlah kita di siang malam di Ramadan ini untuk ketaatan dan waspada kita dengan maksiat. Jaga lisan kita, jangan sampai kita ghibah, menjelekkan orang, bicara keburukan orang lain, berdusta dan yang lainnya. Jaga pandangan kita, dunia kita. Dan saya tutup dengan nasihat Jabir bin Abdillah, sahabat Nabi SAW. Dia berkata, "Idza sumta faliyasum sam'aka wal basaraka wal lisanaka, wa la taj'al yawma siyamaka wa siyamatika sawa." Jika engkau sudah mulai berpuasa, maka puasakan pula matamu, telingamu dan lisanmu. Dan kau jadikan hari-hari puasamu sama seperti hari-hari berbukamu. Allahu a'lam bishawab. Demikian materi yang bisa kita sampaikan pada sore hari jam berbuka. Yang semoga yang sedikit bermanfaat. Amin Allahumma amin.
Akhiri subhanakallah hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Ada sesi persiapan masuk tutup ya. Akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kajian Islam ilmiah bersama saya sudah disampaikan. Sangat luar biasa ilmu yang disampaikan terkait dengan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita saum tahun ini menjadi saum yang terbaik yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.